Gaza itu sebetulnya warisan untuk suku Yehuda. Yehuda adalah suku bangsa Yahudi. Yang akan menolong orang-orang Yahudi kembali ke tanahnya itu adalah bangsa-bangsa. Ya. Shalom, God lovers dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali ke acara kita di Diaspora TV. Hari ini bersama saya Ulina Deak, kita akan membahas sebuah topik yang kontroversial, yang saat ini mungkin sedang viral, yang muncul dalam kebijakan Presiden Donald Trump, yaitu mengenai gagasan untuk tanda kutip membeli Gaza. Kita akan diskusikan dan bicarakan apakah ini hanya sebatas wacana politik dari Donald Trump atau ada makna yang lebih dalam di balik keputusan yang dia sampaikan tersebut. Seperti kita tahu, Gaza bukan hanya bicara mengenai wilayah konflik modern, tetapi Gaza juga memiliki sejarah panjang dalam Alkitab. Wilayah ini pernah menjadi bagian dari tanah Filistin, tempat Simson menjatuhkan kuil Dagon, dan sering disebut dalam nubuatan para nabi. Dalam sejarah modern kita ketahui Gaza selalu tetap menjadi titik panas dalam konflik Israel dan Palestina. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah bersama seorang narasumber yang saya yakin God lover sudah kenal dengan baik, yaitu Ibu Monique Rickers, seorang pegiat Israel, pemerhati Timur Tengah, mantan wartawan, dan juga pemilik channel Fakta Israel. Kita akan sapa dulu narasumber kita. Bu, Shalom. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan. Sibuk terus Bu? Sangat sekarang lagi sibuk. Boleh tahu kesibukan Ibu sekarang ini yang paling sering dilakukan? Sekarang ini saya masih fokus ya isu Israel, dan karena perkembangannya begitu cepat, jadi keseharian saya seperti antara memantau berita satu, dan juga persiapan karena saya mau ke Israel bulan Maret ini. Jadi ya itu dia. Sibuk ya Bu ya. Tapi kita bersyukur ya God lovers, Bu Monique masih memberikan waktunya untuk kita bersama-sama berdiskusi dan berbincang-bincang ya dalam sesi kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai Bu Monique dan juga God lovers, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan supaya acara kita bisa berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama dengan Bu Monique dalam acara Diaspora TV untuk berbincang-bincang, sharing, menyampaikan berita tentang apa yang menjadi topik yang tentu saja akan membangun pengetahuan dan wacana bagi para God lovers. Berikan hikmat-Mu Bapa, penyertaan-Mu, biar acara ini boleh berlangsung dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami ingin mengingatkan kepada Anda semua, God lovers dimanapun Anda berada, untuk memberikan tanda like, share, dan juga komentar ya di bawah video ini. Dan untuk Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung, silakan, kami juga ingin Anda memberikan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi, karena Anda adalah orang pertama yang akan menerima informasi-informasi yang terbaru dari kami, dari Diaspora TV ya. Demikian kami sampaikan, dan kami akan segera memulai sesi bincang-bincang kita bersama Bu Monique pada sesi hari ini. Bu Monique, sesi kita hari ini khususnya bicara mengenai bagaimana Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa dia ingin mengambil atau membeli dalam tanda kutip Gaza. Ya, nah banyak orang hanya tahu nama Gaza dari berita, tetapi mungkin belum banyak orang yang memahami secara persis Gaza itu letaknya di mana, lalu kemudian sejarahnya seperti apa. Mungkin Bu Monique bisa menceritakan di mana sebenarnya letak Gaza itu dan bagaimana sejarah di dalam Alkitab. Karena kita tahu bahwa Gaza pernah menjadi kota penting bangsa Filistin dan disebut dalam kitab Hakim-Hakim. Nah,
bagaimana peran Gaza juga di dalam sejarah Israel. Ya, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Diaspora TV sudah mengundang saya kembali. Jadi Gaza yang paling seru ya menurut saya, selain memang lokasinya itu berhadapan dengan Laut Mediterania, jadi kota pantai. Gaza itu sebetulnya banyak yang orang Kristen belum tahu bahwa ini adalah tanah warisan untuk suku Yehuda, sukunya Yesus. Kita bisa lihat dari Alkitab, di Yosua 15 ditulis Gaza dengan segala anak kota dan desanya sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar, ini maksudnya Laut Mediterania, dan pantainya menjadi warisan suku Yehuda. Pantai saja disebut gitu ya di Alkitab kita. Gaza ini memang awalnya memang bukan orang Yahudi. Isinya adalah orang Enak. Dalam bahasa Inggrisnya Anakim. Orang-orang Enak ini menghuni wilayah Gaza. Nah, kalau kita lihat lagi, orang Enak tinggal di Gaza karena dibiarkan hidup oleh Yosua. Harusnya tidak, harusnya dipunahkan. Ditulis di sini orang Enak dibiarkan hidup di Gaza, Gad, dan Asdod. Ini nama kota-kota Filistin. Ada Ekron, ada Askelon. Di Yosua 11 ayat 22, Yosua tidak menumpas orang Enak. Nah, kemudian Gaza menjadi sebuah wilayah Israel. Yosua gagal menumpas orang Enak, tidak menjadi bagian dari Israel ya. Tetapi di Hakim-Hakim akhirnya gitu ya, di Hakim-Hakim ditulis suku Yehuda merebut Gaza dan daerahnya. Artinya berhasil, meski itu generasi di luar Yosua. Karena butuh 16 tahun untuk berperang masuk ke tanah perjanjian. Padahal itu tanah yang dijanjikan, tapi tetap harus 16 tahun berperang. Kemudian di masa Raja Salomo, Salomo menguasai Gaza. Sampai di Hizkia, Gaza dikuasai oleh Israel, dibawa Israel. Tetapi sempat juga Gaza itu diambil alih oleh Firaun, artinya dibawa kekuasaan Mesir. Nah akhirnya terus sampai di masa ketika nabi-nabi. Kita lihat ada Nabi Amos, ada Sefanya, dan juga ada satu lagi Sakaria. Ini menubuatkan kata-kata yang negatif. Penghakiman Tuhan, hukuman Tuhan terhadap Gaza. Nah kalau kita lihat di Amos 1 ayat 6, Gaza dihukum Tuhan. Kenapa Gaza dihukum Tuhan? Kalau menurut Amos 1 ayat 6. Karena orang di Gaza ini melakukan kejahatan membuang Yehuda dijual ke Edom. Nah di mata Tuhan ini nggak benar. Makanya dihukum. Dan ini terjadi di masa Yoram, Raja Yoram. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa ada konsekuensi dari setiap kesalahan. Dan Gaza, kalau kita masuk di masa perjanjian baru, maka Gaza pun masih disebutkan ketika sida-sida dari Ethiopia. Dari Ethiopia datang ke Yerusalem, lalu kemudian dia mau pulang, dia melewati jalan dari Yerusalem menuju ke Gaza. Dan bertemu dengan Filipus. Artinya di masa itu Gaza menjadi lalu lintas, menjadi semacam hub antara Asia dengan Afrika. Karena Mesir kan masuk ke Afrika ya. Betul. Secara sejarah orang-orang Israel berarti familiar dengan Gaza. Sampai kemudian ketika tahun 1948 Gaza itu dikuasai oleh Mesir. Sampai tahun 1967. Baru Israel ketika diperangi 5 negara Arab berhasil merebut
Gaza dari tangan Mesir. Bahkan Gurun Sinai juga direbut oleh Israel. Nah, tapi kemudian Gaza dikasih lagi nih ke Palestina tahun 2005. Iya. Israel tidak punya orang sama sekali, warga sama sekali di Gaza. Iya. Tapi narasi-narasi yang muncul adalah Israel menjajah Gaza. Makanya dia Free Gaza. Lah Free Gaza dari siapa? Israel udah keluar kok dari Gaza gitu ya. Iya, betul. Nah itulah yang mungkin banyak orang Kristen juga berpikir bahwa Israel melakukan penjajahan. Tidak, ini tanah untuk suku Yehuda kok. Iya, iya. Dan Israel sudah berikan Gaza tahun 2005. Oke. Jadi memang perjalanan yang panjang di Gaza sendiri ya, mulai dari pergantian raja dan sebagainya, lalu masuk ke dunia konflik modern ya Bu ya. Pindah lagi dari akhirnya sekarang ada di bawah Palestina, betul ya Bu gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan isu yang berkembang ya, waktu Donald Trump naik menjadi presiden dan dia mengatakan bahwa ada ide ya Bu ya, dalam tanda kutip untuk membeli Gaza. Nah ini sebenarnya apa latar belakangnya sih Bu? Sehingga seorang Donald Trump, presiden Amerika gitu ya, yang mungkin notabene harusnya tidak ada di dalam konflik tersebut, malah mengeluarkan ide seperti itu bahwa akan membeli Gaza gitu. Nah ini apa latar belakangnya Bu? Jadi kalau kita secara kronologi ya, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan Trump, sebelum Trump memutuskan ini di awal pemerintahannya ya, dia dilantik 20 Januari dan kemudian langsung dengan gebrakan-gebrakannya. Sebelum dia ketemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menjadi tamu resmi kenegaraan Trump gitu ya di periodenya yang kedua ini, Trump ini menonton dokumentasi tentang tragedi teror 7 Oktober 2023. Di mana Hamas, Jihad Islam Palestina, dan warga sipil Gaza merangsek masuk ke perbatasan Israel dan membunuh 1.200 orang lebih dan menyandra 253 orang. Trump menonton itu dan dia melihat bahwa ini adalah orang-orang yang tidak bisa menjadi tetangga Israel. Karena itulah ia kemudian berpikir untuk melakukan sesuatu yang di luar apa yang selama ini ditawarkan di meja, gitu ya. Jadi dia menawarkan, oke, mari kita bikin Gaza Riviera. Kenapa? Karena meski Israel sudah memberikan Gaza pada tahun 2005, ternyata Gaza tidak bisa dikelola untuk mensejahterakan warga Gaza. Karena apa? Setelah Gaza diberikan kepada Palestina, waktu itu Gaza ini adalah pusat pemerintahan dari Fatah. Gitu ya. Jadi Hamas belum ada. Tiba-tiba Hamas menang pemilu di Gaza tahun 2006. Sehingga Hamaslah yang berkuasa di Gaza. Gaza menjadi basis teror. Jadi dari 2005 sampai 2025, 20 tahun, kita bisa melihat yang terjadi bukan Gaza menjadi seperti Hong Kong. Bukan menjadi seperti Singapura. Bukan menjadi seperti Dubai. Harusnya kan menjadi kota yang keren. Oke, kalau kita mau sama, jangankan Hong Kong, Dubai, atau Singapura. Jadi seperti Tel Aviv deh. Tel Aviv itu keren banget loh. Nah jadi Bapak Ibu, Gaza nggak bisa diubah. Padahal pendek doang wilayahnya. Hanya lebarnya 10 km, panjangnya 40 km. Bayangin kalau Hamas adalah orang yang ingin mensejahterakan rakyat. Ini benar-benar bisa sekaya Brunei gitu loh. Ya kan, meskipun tanpa minyak. Kayanya dari turisme. Karena apa? Di situ benar-benar lautnya laut Mediterania, nggak ada hiu. Sementara kota wisatanya Mesir misalnya Sharm el Sheikh itu ada hiunya karena di Laut Merah. Eilat kota wisata di Israel itu juga nggak bisa Bapak Ibu karena ada hiu di Laut Merahnya. Sebaliknya Gaza punya potensi.
Dan Trump adalah pengusaha. Makanya dia melihat peluang bisnis. Gitu ya. Jadi latar belakangnya sebetulnya masuk akal. Betul. Kenapa masuk akal? Karena iya memang harus dikelola oleh orang yang benar. Betul. Gitu ya. Untuk membuat keadaan keadaan menjadi lebih baik gitu ya. Dia mengamati setelah 20 tahun ya Bu ya, dari 2005 sampai 2025. Justru banyak keadaan hancur dan sebagainya gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari Israel nih, ya, dari pihak Israel atas ide Trump tadi, apa yang memicu gagasan ini dari perspektif geopolitik dan keamanan Israel? Nah, Trump juga ini adalah seorang yang sudah dikenal sebagai pembawa damai. Trump di era pertama dia berhasil mendamaikan negara-negara Arab, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Sudan aja berdamai gitu ya dengan Israel. Nah, bisa dibayangkan di tahap kedua, dia sudah mengatakan bahwa ia ingin dikenal sebagai pembawa damai, peacemakers. Dia nggak mau cute, dia bilang kan, bahasanya dia. Yeah. Dan jelas sekali Bapak Ibu, dia juga sudah mengatakan bahwa terminologi yang dia gunakan adalah selalu perdamaian melalui kekuatan. Artinya apa? Maknanya adalah, kalau saya interpretasikan, kekuasaan itu bisa digunakan untuk membawa perdamaian. Jadi dengan otoritasnya sebagai seorang presiden dari Amerika, maka ia menggunakan kekuasaannya itu untuk memaksakan perdamaian. Lebanon sekarang sudah ada presiden baru. Karena apa? Karena Trump. Tanggal 16 atau 17 Februari 2025, Trump bisa membujuk Rusia untuk menghentikan perang yang sudah 3 tahun ini gitu ya, 3-4 tahun ini. Dan lokasinya ada di Riyadh, di Arab Saudi. Bayangin, Arab Saudi bertindak sebagai negosiator gitu ya, atau sebagai bagian dari untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia. Dan ini semua terjadi di era Trump yang kedua. Trump ingin dikenal sebagai seorang pembawa damai. Sehingga dia mengusahakan daerah-daerah konflik tadi ya, dengan kebijakan-kebijakan. Nah, dilala dia datang dari Amerika, negara adidaya gitu ya Bu ya. Sehingga dia mempunyai ya power lah ya untuk melakukan itu. Meskipun memang mungkin negara-negara Arab akan dengan ide ini, wow, kalau saya setuju berarti saya akan dianggap berkhianat terhadap Palestina. Betul. Tetapi mereka juga pasti mengukur kepentingan saya terhadap Palestina nggak ada, tapi kepentingan saya dengan Amerika banyak banget. Iya, betul. Jadi mereka tentu akan lebih memilih apa kata Trump dibandingkan dengan apa kata Mahmud Abbas. Iya. Sederhananya begitu kan, ya. Siapa yang punya kekuasaan. Betul. Nah Bu, tadi kan Ibu bilang ya, dan memang secara peta ini kan Gaza ini kecil Bu. Iya. Ya, tadi berapa Bu? 10 kali 40 kilometer. Nggak tahu kalau di Indonesia ini sebesar apa nih Bu ya. Tapi kok ya dikerebutin gitu Bu, diperebutkan terus menerus. Gaza selalu menjadi titik konflik dari zaman Alkitab sampai saat ini. Kenapa sih Bu wilayah ini begitu strategis bagi Israel dan juga bagi Palestina? Ada apa nih di dalamnya nih Bu? Iya, jadi tadi ya posisi Gaza ini dekat dengan Yerusalem. Yerusalem itu menurut Yehezkiel 5 ayat 5 adalah pusat dunia, pusat bumi. Karena dia terletak di titik di antara 3 benua. Benua Asia, Eropa, dan Afrika. Gaza itu punya laut Mediterania. Sehingga akses kapal-kapal itu ke Gaza. Bahkan ada kisah yang tadi ya, sida-sida dari Ethiopia ingin pulang ke Ethiopia. Ethiopia kan di Afrika. Nah, itu dia melalui Gaza. Bisa naik kapal dari situ atau bisa juga dia jalan darat ke Mesir, baru dari Mesir ke Ethiopia. Selain strategis, Gaza ini juga punya latar belakang yang gak enak. Kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel tadi. Di masa Yosua. Tuhan mengatakan bahwa kalau masuk ke tanah perjanjian, itu ada tugas yang harus dilakukan.
Nah, kita lihat ayatnya di Bilangan 33 ayat 55 sampai 56. Dikatakan begini, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Ayat 56-nya ini serem. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancangkan melakukan kepada mereka. Jadi orang-orang Enakim yang menghuni Gaza itu kan harusnya kan dipunahkan. Ya. Tapi Yosua tidak melakukan itu dan membiarkan orang-orang Enak ini hidup di situ. Nah, kata Tuhan apa? Itu menjadi seperti selumbar di matamu dan duri dalam lambungmu. Ya. Jadi ketidaktaatan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi akibat dosa itu bukan hanya 7 turunan, 1000 keturunan. Gitu kali ya. Iya, iya. Karena apa? Ya kita bisa lihat sekarang akhirnya menjadi problem. Meskipun memang sempat dikuasai oleh Israel. Oke. Gitu. Iya. Tapi konsekuensi karena ketidaktaatan tetap ada. Dan itu yang Tuhan mau kita belajar dari Alkitab. Dari konflik yang ada sekarang ini, kita selalu melihat bahwa Tuhan berotoritas terhadap bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa Israel loh. Bangsa-bangsa di sekitarnya pun juga. Gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa ada konflik, alasan keduanya adalah ini tanah untuk suku Yehuda. Suku yang mendatangkan Mesias. Maka iblis gak akan capek-capeknya merecoki, mengganggu tanah tersebut. Jadi secara alam roh juga ada faktornya. Memang kalau melihat bagaimana konflik yang terjadi, kita kadang-kadang mikir kok sampai rebutan di situ. Tapi masing-masing memang memiliki keyakinan, Bu, ya, pandangan apa yang membuat mereka akhirnya mempertahankan Gaza buat mereka, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang dari sisi Donald Trump-nya sendiri, memang kan Donald Trump ini adalah salah satu presiden Amerika yang dikatakan memiliki hubungan yang dekat dengan kelompok Kristen evangelikal, ya. Bahkan dalam pidato pengukuhannya saja dia berkali-kali mengatakan bahwa ya kita nggak bisa ignore God, God always bless Amerika. Jadi kedekatannya dengan kelompok Kristen evangelika ini apakah mempengaruhi kebijakannya terhadap Gaza dan Hamas ini? Karena kan apakah keyakinannya tentang Israel, ya kan, sebagai umat pilihan Tuhan karena kedekatannya dengan Kristen evangelikal tadi, ini akhirnya mempengaruhi keputusannya sehingga dia mengeluarkan keputusan tersebut? Dua-duanya ya. Jadi secara manusia, secara pribadi, Trump ini dibesarkan oleh orang tua yang sebetulnya juga mengajarkan doa dan iman itu penting. Karena Trump menyatakan itu, gitu ya. Trump menyebutkan bahwa orang tuanya mengajarkan ketika dia masih muda, bahwa doa dan iman itu penting. Dan yang menarik juga adalah orang tua Trump, Fred Trump, bapaknya, itu menjadi donor bagi Zionis, organisasi Yahudi yang memulangkan orang-orang Yahudi diaspora ke tanah perjanjian. Dia memberikan donasi. Artinya apa? Tuhan memberikan upah dari kebenaran, dari tindakan kebenaran yang dilakukan oleh orang tua Trump. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sadar betul akan Israel. Saya membaca di sebuah media yang khusus tentang agama, ya. Jadi media yang mengulas tentang kekristenan dan sebagainya. Trump mengatakan di masa Covid dia rajin mengikuti ibadah online bersama istrinya Melania. Artinya Tuhan bisa membentuk gitu ya. Dan tentu saja sekitarnya mempengaruhi. Dan ketika dia melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja ketika menyelamatkan dia dari kematian, upaya pembunuhan, di situ benar-benar ini ya, Bu, hanya seberapa mili
dari kupingnya ke otak itu adalah dia selalu mengatakan bahwa itu karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang meluputkan dia dan Tuhan pasti punya maksud. Betul. Dan memang betul. Jumlah orang Yahudi sedunia berapa? 16 juta orang saja Bapak Ibu semua. Total loh seluruh dunia. Di Amerika Kristen Evangelical 30 juta orang. Jadi bisa dibayangkan pengaruhnya kuat banget, 30 juta orang bisa membentuk kebijakan-kebijakan. Kalau orang Kristennya ngerti Alkitab. Indonesia berapa jumlah orang Kristen? Sekitar 30 juta orang juga. Tapi kita nggak bisa mempengaruhi kebijakan gitu loh masalahnya. Kenapa? Karena kita nggak ngerti Alkitab. Indonesia malah anti Israel kan? Orang Kristennya ikut-ikutan anti Israel. Iya. Gitu. Jadi memang antara hasil didikan pola pendidikan pengasuhan di keluarga, orang tuanya juga membantu kepulangan orang-orang Yahudi, dan memang ada ayatnya di Alkitab yang akan menolong orang-orang Yahudi kembali ke tanahnya itu adalah bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa jelas yang bangsa-bangsa yang baca Alkitab. Gitu. Ya, jadi kita sekarang paham gitu ya bagaimana kenapa seorang Donald Trump, Presiden Amerika Serikat akhirnya menyampaikan usulan itu ya, karena kedekatan dia, hubungan dia, bukan karena menantunya juga ini ya Bu ya? Menantunya Yahudi gitu ya, kebetulan dapatnya orang Yahudi. Jangan-jangan itu juga jadi salah satu, jadi udah banyak faktor yang mempengaruhi sudut pandang dia Bu, maksud saya seperti itu ya. Oke. Nah, pasti kan banyak pihak yang mengatakan bahwa rencana Trump ini kan punya banyak makna, betul ya? Mungkin ada yang bilang ini ya karena dia pebisnis, ya pasti ini UUD lah, ujung-ujungnya bicara mengenai duit gitu ya, karena dia mau bangun pariwisata dan sebagainya. Ada juga bilang ini segi politik dan stabilitas regional. Nah sebenarnya kalau menurut pandangan Ibu Monik, apa tujuan utama dari rencana Trump yang bikin dalam tanda kutip heboh ini gitu? Iya, sebagai seorang Trump, dia pasti akan melihat cara untuk membuat Gaza bukan lagi menjadi basis teror adalah meniadakan si pembuat teror yang ini dulu. Itu pun memang harus dilakukan gitu ya. Nggak ada dong orang yang memberikan akses kepada sebuah entitas untuk berkembang dari sekedar kelompok teror menjadi sebuah Pemda misalnya yang menguasai sebuah wilayah. Itu bukan sikap yang betul. Mau sedemokratis apapun ketika memberikan akses kepada terorisme itu pasti salah. Indonesia aja punya BNPT, punya Densus 88. Nah Trump juga pasti tahu dong. Ingat di bawah perintahnya dia membunuh ISIS. Baghdadi itu di tangan Trump. ISIS kalah di tangan Trump. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang diputuskan Trump untuk stabilitas regional itu sesuatu yang positif. Karena Timur Tengah, dia maunya Timur Tengah damai. Bukan menjadi konflik. Kalau dibilang ujung-ujungnya duit, nggak masalah. Toh itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat Gaza. Gitu ya. Nah kalau kita lihat contoh, pernah nggak sih emang di sejarah ada sebuah wilayah yang dipakai oleh negara lain? Ada, Hong Kong contohnya. Hong Kong 156 tahun dikuasai oleh Inggris. Dan dari 156 tahun itu 99 tahun disewa sama Inggris. Baru dikembalikan tahun 1997 ya, kalau tidak salah 1997. Dan itu pun orang-orang di Hong Kong berdemonstrasi gila-gilaan. Kenapa? Karena mereka maunya tetap dibawa Inggris. Nggak mau dia dibalikin ke Cina. Jadi pengelolaan sebuah wilayah, anggap aja Gaza itu kayak Hong Kong jadinya. Dikelola, tapi orang-orangnya orang-orang Hong Kong, bukan orang Inggris kan yang tinggal di situ. Nah sama, Gaza harusnya bisa seperti itu. Dengan syarat
tidak ada yang namanya teroris. Masalahnya Hamas maunya tetap ada di situ. Ya. Inilah problemnya. Betul. Iya. Oke ya, jadi menarik kita lihat tujuan dari Trump ini terkait dengan komitmen dia tadi yang Bu Monik bilang ya, sebagai peacemaker kan, dan memberikan perubahan kayaknya ya, memberikan perubahan yang lebih baik bagi Gaza. Nah sekarang bagaimana dengan Israel sendiri? Bagaimana mereka melihat ini? Buat mereka apakah ini peluang untuk bisa mendapatkan apa yang selama ini mereka harapkan gitu ya Bu ya? Atau malah jadi jauh nih, karena ini kan mengharuskan orang-orangnya keluar kan dari tanah Gaza itu kan, untuk dikelola oleh Trump gitu. Nah bagaimana mereka melihat ini? Sejauh ini Netanyahu setuju ya dengan gagasan Trump. Kenapa Netanyahu setuju? Karena dia melihat belum ada yang pernah memunculkan ide ini. Dan belum pernah dicoba. Jadi apa salahnya dicoba? Karena Israel sudah mencoba dengan keluar dari Gaza supaya wilayah Israel dan Palestina itu damai. Tapi apa yang terjadi? Justru malah jadi sumber petaka. Karena menjadi basis Hamas. Karena itu Israel mau kayak trial and error lagi gitu ya. Dia coba lagi bisa nggak ya kalau idenya seperti ini? Kalau menurut saya nggak ada salahnya bisa dicoba. Karena toh nanti ketika Israel mengizinkan gitu ya, Gaza dikelola, ujung-ujungnya kan dampaknya ke mereka lebih aman. Mereka menjadi terlindungi dengan tidak adanya teroris di Gaza. Problemnya hanya terorisme kok. Orang Israel nggak masalah sama orang Palestina, gitu ya. Selama orang Palestina itu tidak bawa senjata. Masalahnya kan mereka bawa senjata mulu. Iya, karena ada teroris yang dimaksudkan di dalam itu. Itu yang membuat. Jadi sekarang gini, Israel itu tidak pernah anti Palestina ya. Tidak pernah anti Arab. Bahkan ada orang 2 juta orang Arab di Israel. Gitu ya. Kalau mereka anti ya orang Arab nggak akan sampai 2 juta loh. Betul. Pada saat Israel berdiri kan jumlah orang Arab nggak sebanyak itu. Nah jadi kita harus melihat juga bagaimana Israel berusaha untuk hidup bertetangga dengan Palestina. Dalam hal ini Gaza. Sayangnya orang Gazanya yang tidak mau. Ada yang menarik Bu, waktu ide ini disampaikan oleh Trump ya. Ada beberapa referensi dan juga dikatakan bahwa dia menggunakan kata-kata to buy ya, to buy Gaza gitu. Apa yang membedakan dengan penggunaan kata-kata to take over, mengambil alih? Ada perbedaan nggak sih Bu antara to buy sama to take over itu? Jadi waktu pertama kali dia memunculkan ide itu ketika dia bertemu dengan Netanyahu. Nah waktu itu dia hanya bilang kita tidak perlu membeli. Karena dia mau take over, berarti dia akan mengendalikan wilayah tersebut. Tanahnya nanti akan dikelola oleh orang-orang investor yang berminat untuk berinvestasi di Gaza. Logikanya adalah ketika dia mau merekonstruksi Gaza, berarti kan butuh uang dong. Gak bisa bangun kota tanpa uang. Dengan demikian pengelolaannya saja yang diambil alih dari tangan Hamas ke tangan dunia internasional. Misal Uni Emirat Arab, Arab Saudi, gitu ya, yang menjadi pengelola. Israel nggak perlu ada di situ, gitu. Kalau dia bilang mau membeli, itu lebih nggak mungkin lagi menurut saya. Mana ada tanah dibeli oleh negara. Se-superpowernya Amerika, dia nggak akan bisa membeli tanah di negara lain ya. Tanah di negara lain. Betul. Orang asing mau beli properti di Indonesia aja baru-baru ini aja ada undang-undang dibolehkan. Jadi kalau begitu semua dengan uang bisa membeli negara lain. Gak mungkin lah Amerika semampu-mampunya dia akan bisa membeli Gaza, dan itu menurut saya juga akan dianggap sangat otoriter gitu ya. Betul.
menunjukkan superiornya dan itu nggak bagus gitu ya. Kalau bisa beli nih semuanya gitu. Kalau Israel setuju untuk kita deh yang beli Gaza, kayaknya nggak mungkin juga Israel melakukan hal tersebut. Iya. Jadi ini masalah semantik nih, punya kata-kata aja penggunaan yang akhirnya mungkin menimbulkan banyak interpretasi yang keliru juga. Tapi intinya adalah rencana dia adalah untuk mengelola Gaza itu ya, betul, untuk menjadi lebih baik. Nah, dalam pemerintahan Trump yang pertama, Bu, seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini adalah pemerintahan Trump yang kedua, memang ada visi yang dikeluarkan oleh Trump yang disebut dengan Deal of the Century, ya. Sepanjang yang saya tahu, visi Deal of Century oleh Trump pada pemerintahan yang pertama ini adalah berkaitan dengan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Ya. Apakah rencana ini juga merupakan lanjutan? Karena kan waktu itu dia terputus ya, Bu, ya, karena pemilu yang sebelumnya dia kalah dari Biden, kemudian sekarang dia tampil lagi. Apakah ini memang akan dia lanjutkan lagi? Sebetulnya gini, Deal of Century seakan-akan itu positif bagi Israel. Seakan-akan positif. Sebetulnya enggak. Kenapa? Dan untungnya ditolak sama Palestina pada saat itu. Iya, betul. Kenapa Palestina nolak? Karena ibu kotanya bukan Yerusalem. Ya. Mereka mau ibu kotanya Yerusalem. Sementara proposalnya Trump waktu itu, Deal of Century-nya adalah ibu kota Palestina adalah Abu Dis. Abu Dis itu berjarak sekitar 15 menit dari Yerusalem. Jadi deket banget Bapak Ibu. Ibaratnya dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Gitu ya. Yang menjadi masalah dari proposal Deal of Century itu di tahun 2020, Yudea dan Samaria 70% itu dikasih ke Palestina. Sehingga kita kehilangan situs-situs yang ada di Yudea dan Samaria, gitu ya. Dan Israel juga kehilangan Negev. Di Alkitab kita Negev. Negev bagian barat itu akan dikasih juga, jadi agak dari Gaza nyambung ke Negev, itu diberikan juga kepada Palestina. Untuk menjadi negara Palestina. Mungkin alasan Trump adalah karena di Negev itu banyak orang Beduin, Arab Israel. Masalahnya orang Beduin juga nggak kepingin jadi warga negara Palestina. Mereka saat ini mereka warga negara Israel. Oke. Dengan kotanya sendiri namanya Rahat. Jadi untungnya proposal itu ditolak gitu ya. Jadi Tuhan bisa mengubah hati orang Palestina. Seperti kisah ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati pemimpin-pemimpin Palestina sehingga menolak. Kenapa harus ditolak ya? Karena emang merugikan Israel. Iya, betul. Begitu ya, Bu, ya, dari sudut pandang itu ya. Nah, kalau pihak Palestina sendiri kan sudah beredar memang mereka memberikan respon yang negatif terhadap usulan ini. Bahkan salah satu referensi yang saya baca, mereka mengatakan bahwa ini seperti memindahkan satu keturunan gitu ya, satu penduduk negara ke negara lain, itu menurut mereka nggak bisa ya. Nah, sekarang dari ide Trump ini, sebenarnya tanggapan pihak Palestina tuh, khususnya Hamas nih, Bu, ya, yang mengendalikan Palestina tuh, bagaimana mereka melihat ide ini? Ide relokasi Gaza ya. Ini, ya. Mereka tentu Hamas tidak mau. Kenapa Hamas tidak mau warga Gaza dikeluarkan dari wilayah Gaza? Karena warga sipil Gaza adalah tameng buat terorisme Hamas. Jika tidak ada warga Gaza, mereka tidak bisa lagi menyalahkan Israel. Karena setiap kali ada teror, maka korban yang dimajukan adalah anak dan perempuan. Kita mesti bertanya, kita harus kritis ya. Kok bisa laki-lakinya selamat? Emangnya waktu dia menyelamatkan diri ketika ada serangan dari Israel, nggak bawa istri, nggak bawa anak? Ini laki-laki yang kejam dong. Gitu ya. Iya. Jadi Hamas berkepentingan untuk memelihara keberlanjutan teror demi teror di Gaza. Karena itu warga sipil sebetulnya alangkah baiknya dia dibawa keluar
Untuk apa? Untuk kepentingannya dia juga. Sekarang gini, ada opsi kamu akan lebih baik, anak-anakmu punya kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Identitasmu tetap Palestina kok gitu ya. Dengan bahasa Arabmu sendiri, dengan budayamu sendiri, kamu tetap bisa melangsungkan di tempat yang baru. Gitu ya. Sebetulnya kan nggak masalah. Iya. Sama gitu ya, ketika misalnya Israel waktu dibagi dua tanahnya menjadi Yahudi Palestina dan Arab Palestina tahun 1947, itu sekitar 600.000 orang Yahudi harus keluar dari tanah-tanah yang diserahkan untuk Palestina gitu. Iya. Kalau kita lihat tadi, kita udah dapat gambaran seperti Bu Monik jabarkan, ide Trump ini dari sisi Israelnya, mereka mengomentarinya seperti apa. Iya. Ya. Jadi masih ada setuju dengan ada beberapa pertimbangan. Dari sisi Palestina khususnya Hamas, mereka menolak karena ada kepentingan juga di situ. Bagaimana dengan dunia internasional? Iya. Bagaimana mereka melihat ide ini? Apakah akan memberikan dampak yang baik atau justru mungkin ada maksud lain di balik ide Trump itu di mata mereka gitu? Mereka melihatnya seperti apa ini, Bu? Iya, kayak Arab Saudi misalnya, Arab Saudi itu memang tidak setuju ya. Dan Mesir apalagi karena mereka yang akan menjadi tujuan betul. Dari orang-orang yang dipindahkan ini. Jelas-jelas mereka, aduh berapa jangan juta dong. tadi, Bu? Berapa juta? Sekitar 2 juta orang. 2 juta warga Gaza. Asumsinya mungkin 1,5 juta lah yang harus dipindahkan. Mereka pikir, waduh pusing banget nih ngurusin sebanyak itu. Dan lagi juga Mesir punya pengalaman buruk karena Menteri Kebudayaannya dibunuh oleh pengungsi Palestina. Jadi mereka juga ngeri-ngeri gitu ya untuk menerima orang Palestina. Iya. Bahkan bekas napi teroris yang karena pertukaran sandera ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ketahui, ada pertukaran sandera antara sandera Israel yang ditawan oleh Hamas di Gaza ditukar dengan napi teroris di penjara-penjara Palestina. Mereka dikeluarkan beberapa yang hukuman mati, teroris-teroris kelas berat ini dideportasi. Israel nggak membolehkan mereka kembali ke Gaza atau tepi barat. Dideportasi ke Mesir. Mesir juga nggak mau terima. Jadi mereka ditempatkannya di hotel. Ibaratnya keluar dari penjara tapi mereka menjadi tahanan rumah gitu loh di Mesir. Karena Mesir belum tahu harus ditempatkan di mana nih 70 orang. Yang mau menerima ada Qatar, Turki, Malaysia. Malaysia dekat dengan kita nih, jadi nih napi-napi terorisnya ada di Malaysia. Dan Pakistan. Indonesia untungnya tidak mau menerima. Hamas mencoba untuk mengirimkan ex-napi teroris itu ke Indonesia. Untung sama Indonesia ditolak. Untuk bertemu dengan Hamas. Nah, orang Gaza yang sebetulnya orang Palestina, dan Palestina itu sebetulnya sudah punya negara namanya Yordania, karena 80% orang Yordania itu adalah orang Palestina. Gitu ya, 20% orang Bedouin. Nah ini pun nggak mau terima. Kenapa? Karena Raja Abdullah itu dibunuh oleh militan Palestina ketika sholat di Al-Aqsa. Coba bayangin, setelah sholat Jumat keluar ditembak. Ide yang disampaikan direspon oleh masing-masing dunia Arab dan kemudian dunia internasional. Even mereka juga merasa bahwa mereka nggak akan menerima itu ya, perpindahan penduduk tadi. Jadi memang ini masih butuh diskusi, butuh pembicaraan yang lebih panjang tentang ide Trump ini. Apa dampaknya buat proses perdamaian? Ini kan proses perdamaian ini kan terus diupayakan kan Bu Monik ya. Segala macam cara terus diupayakan. Tiba-tiba muncul lagi nih ide hal Trump seperti ini. Ini kira-kira apa yang akan terjadi dengan proses ini selanjutnya? Selama ini kan selalu orang Palestina selalu bilang ingin mendirikan negara di wilayah from the river to the sea. Balik lagi, ini maunya Israelnya dieliminasi. Ini nggak mungkin.
Selama orang Palestina berpikir bahwa Israel itu tidak ada, maka akan tidak ada pula negara Palestina. Nah, sekarang dengan adanya ide Trump ini, maka salah satu komponen dari wilayah yang harusnya menjadi negara Palestina itu otomatis hilang kan? Ya. Karena dikelola bukan oleh orang Palestina, tapi dunia internasional. Jadi Palestina harus bersiap menerima kenyataan bahwa mereka tidak punya wilayah untuk mendirikan negara. Karena ingat sekali lagi, wilayah Palestina diberikan oleh Israel melalui kesepakatan Oslo. Tahun 1993 dikasihlah beberapa kota di tepi barat, di Yudea dan Samaria, sehingga mereka bisa mendirikan negara. Gaza diberikan oleh Israel tahun 2005, sehingga bisa mendirikan negara. Nah, ini orang-orang yang ada di Gaza, orang-orang Yahudi, kan harus direlokasi juga. Coba bayangin. Ya, itu Israel mau loh merelokasi warganya demi orang Gaza hidup. Tapi orang Palestinanya kemana gitu ya? Orang Palestinanya kemana? Nah, negara-negara itu solusinya adalah mereka diminta diterima di negara-negara lain. Bahkan Amerika bersedia menerima orang Gaza. Gitu ya. Apakah bisa Israel menerima orang Gaza? Dalam hal ini, sejak 7 Oktober 2023, sejak tragedi teror, banyak orang Israel yang cukup trauma. Iya. Karena mereka sebelumnya sangat pro-Palestina juga. Tapi lihat akhirnya keluarga mereka mati di depan mata mereka. Mereka pasti berpikir 1000 kali. Iya. Nah, Bu, kalau soal resistensi ini, Bu Monik bisa memberikan gambaran nggak? Ada nggak ya potensi resistensi yang lebih besar yang akan kelompok radikal ini jalankan ya? Kan mereka kan menolak nih, ide tersebut kan mereka tolak gitu. Kira-kira ada potensi resistensi seperti apa ya yang kemungkinan bisa terjadi gitu ya ke depannya kalau umpama rencana ini dijalankan ya tadi kan harus ada perpindahan, ada relokasi dan sebagainya. Ini kan pasti menimbulkan penolakan yang luar biasa. Kira-kira tindakan-tindakan apa ya yang akan bisa kita bayangkan akan terjadi, kita asumsikan bisa terjadi gitu. Resistensi yang paling parah adalah mereka akan meningkatkan skala terorisme. Skala terorismenya akan meningkat. Ya, betul. Karena apa? Mau balik ke Hamas Charter, piagam pendirian Hamas, mereka sudah meneguhkan bahwa emang Israel itu harus tidak ada dan perlawanannya adalah perlawanan senjata. Itu juga ada di Fatah gitu ya. Jadi memang ini dunia diperhadapkan pada pilihan. Kalian akan setuju dengan mendirikan sebuah negara, tapi negara ini adalah negara teroris, gitu ya. Atau kalian berpihak pada Israel gitu, yang memang berhak atas tanah itu dan menjadi sasaran terorisme dari Palestina. Ini saya ngomong bukan karena saya pro Israel ya, tetapi kita melihat dari rekam jejak aja. Berapa banyak gitu ya kasus terorisme yang terjadi di pihak Palestina. Mulai dari intifada pertama di era tahun 1990-an. Lalu ada intifada kedua dari tahun 2000 sampai 2005. Dan sekarang mereka ingin melakukan intifada ketiga. Intifada itu artinya apa sih? Perlawanan. Bentuk perlawanannya apa? Terorisme dan kekerasan. Nah, globalized intifada, itulah yang disuarakan para demonstran pro Hamas di Amerika. Mereka ingin terjadi teror. Jadi keputusan Trump bisa berdampak ke peningkatan terorisme. Betul, ya. Dan saya berharap, sungguh-sungguh berharap, orang-orang yang mengambil keputusan dari pihak Palestina ini betul-betul dilawat Tuhan ya. Supaya apa? Supaya mereka memikirkan juga tentang rakyat Palestina itu sendiri yang butuh mensejahterakan keluarga mereka. Gitu ya. Betul. Harkat
dan martabat manusia itu kan sama ya. Jadi kita bagaimana mengangkat harkat orang-orang Gaza jika kita membiarkan mereka berada di bawah kekuasaan yang penuh dengan kekerasan. Kitanya juga menjadi manusia yang jahat gitu ya. Betul. Kalau kita membiarkan mereka seperti itu gitu. Oke. Ya. Kalau kita lihat Gaza ya Bu Monik, seperti tadi di awal kan kita sudah lihat bagaimana disebut dalam nubuat-nubuat Alkitab. Tadi Bu Monik sudah memberikan ayat-ayat di dalam Alkitab. Apakah rencana Trump ini bisa kita kaitkan dengan penggenapan nubuatan Tuhan dalam firman Tuhan? Iya, kalau kita lihat ayatnya dulu nih ya, di Sefanya deh. Sefanya 2 ayat 4-7. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari. Dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Ayat 5, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti. Nah, penduduk daerah tepi laut ini merujuk kepada 5 kota-kota Filistin. Yakni Asdod, Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron. Nah, ini semuanya tepi laut. Dan asal mereka semua ini adalah dari Kreta. Bahasa kunonya Kreta adalah Kreti. Dari mana? Dari Yunani. Ya. Artinya orangnya berbeda. Sekarang orang-orang di Gaza adalah orang Arab. Ya. Kebanyakan adalah keturunan dari Mesir. Kalau Mesir di Alkitab kita namanya Misraim. Jadi udah beda tuh. Satu Kreta, Kaftor atau Kreti, satunya lagi Misraim gitu ya. Nah, terus terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Jadi logikanya apa yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang Filistinnya sudah tidak ada. Dan betul udah nggak ada kan? Iya. Gitu. Tapi orang Arab masih ada loh. Nah, di ayat 6, daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Artinya ada kehidupan di sana. Dan kehidupan itu terjadi sampai sekarang. Di ayat 7, daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Yehuda siapa? Balik lagi. Yehuda adalah suku bangsa Israel. Sekarang ini yang kita sebut sebagai orang Yahudi. Dari keturunan Yehuda. Gitu ya. Keturunan yang dibilang di sini sisa-sisa kaum Yehuda akan memiliki daerah tersebut. Jadi apakah itu akan terjadi tergenapi? Sebetulnya sudah ya tergenapi. Ketika tahun 1967 Gaza diambil alih oleh Israel, itu menggenapi apa yang terjadi dari ayat Sefanya ini. Masalahnya Israel kemudian memberikan tanah Gaza. Ya sebenarnya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat 7 tadi, daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Jika waktu itu pemerintahan Israel berpegang pada ayat ini, tidak akan terjadi apa yang terjadi sekarang. Karena apa? Askelon sudah dimiliki oleh Israel. Sekarang menjadi kota pelabuhan dan juga Asdod juga menjadi kota Israel. Jadi sebetulnya kita taat sama firman-Nya aja gitu ya. Ya, jadi dari pembacaan firman tadi kita bisa juga melihat bahwa ini memang dalam terang janji Tuhan ya kepada Israel. Betul. Ini memang rencana yang merupakan bagian ya Bu ya dari pemulihan bangsa pilihannya yang tadi dikatakan bahwa mereka akan mendiami tanah itu oleh sisa-sisa Yehuda, mereka akan menguasai, mereka akan hidup di situ. Itu adalah merupakan penggenapan dari janji Tuhan kepada bangsa Israel khususnya ya Bu ya. Ada ayat-ayat di Alkitab yang bisa kita jadikan rujukan, meskipun tidak bisa kita klaim seenaknya gitu loh. Jangan sampai Israel misalnya, oh enggak bisa nih, Sefanya 2 ayat 7 mengatakan ini tanah milik Yehuda gitu ya. Saya mau ambil sekarang. Nah masalahnya kan mereka sudah pernah membuat keputusan menyerahkan
Dan itu kesalahan. Oh, I see. Yang ada Tuhan, konsekuensi tadi ya yang Ibu balik bilang lagi ya. konsekuensi. Jadi Tuhan melihat setiap perbuatan yang dilakukan gitu ya. Iya, iya. Ada kebenaran dari setiap tindakan dan ada konsekuensi dari setiap kesalahan gitu. Iya, Bu. Oke, menarik banget ya. Nah, bagi komunitas Kristen sendiri di Timur Tengah, bagaimana Bu melihat kemungkinan besar akan adanya perubahan ini? Kalau Gaza betul-betul menjadi Gaza Riviera di bawah Trump, ini akan menjadi daerah Kristen yang bagus sekali menurut saya. Ladang sudah menguning ibaratnya, tinggal dituai. Iya, iya. Kenapa bisa begitu? Karena kita berasumsi orang-orang jika daerah ini bagus, siapa sih yang nggak pengen tinggal di situ? Betul. Orang Arab, orang Mesir, orang Suriah, orang Irak mungkin ingin tinggal di situ, ya kan? Iya. Orang-orang Eropa, Amerika, orang Indonesia datang ke sana, bangun gereja Indonesia. Ini udah cocok nih namanya kan gereja diaspora ya. Ada diaspora di Gaza gitu ya kan. Aduh. Ya kan? Jadi coba maksudnya kita melihatnya selalu dalam sisi amanat agung gitu. Iya. Ini potensi banget. Apalagi tadi kan kita sudah bicarakan bahwa Gaza itu penghubung Asia dengan Afrika. Jadi keren banget gitu ya. Kalau ini menjadi kantong Kristen. Betul. Yang akan benar-benar bertumbuh di akhir zaman. Tapi Bu, di sisi lain, apakah rencana Trump ini bukan akan semakin menjauhkan harapan ya akan terwujudnya solusi dua negara gitu? Dia dua negara di satu wilayah gitu. Itu apakah ini justru akan istilahnya membubarkan gitu? Iya, jika akhirnya memang Palestina berdiri, maka Palestina akan berdiri tanpa Gaza. Atau Palestina berdiri dengan Gaza, tapi Gaza itu menjadi seperti Hong Kong gitu ya, di bawah Cina tapi tetap dikelola oleh Inggris. Iya. Jadi Gaza di bawah Palestina tapi dikelola oleh Amerika atau Uni Emirat Arab atau Arab Saudi. Gitu. Okay. Dan sebetulnya kita nggak usah kaget ya dengan ide ini. Kenapa Bapak Ibu semua? Bapak Ibu ingat ketika tahun 1947 PBB mau membagi dua wilayah tanah perjanjian menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Yerusalem itu dipilih sebagai kota internasional loh. Ya. Dijadikan kota internasional, bukan milik dua-duanya. Nah sekarang, kenapa Gaza nggak dijadiin kota internasional? Iya, iya. PBB loh yang ngusulin Yerusalem jadi kota internasional. Dengan maksud untuk meredakan ini kan, konflik tadi gitu kan. Konflik dan mensejahterakan. Tujuannya adalah kalau nggak kan perang terus ya Bu Monik ya? Betul. Oke. Apakah menurut Bu Monik itu bisa juga apply di Gaza gitu ya? Iya. Kondisi tersebut. Kita selalu mencari solusi ya. Nah solusinya yang bisa kita lakukan yang terbaik menurut saya adalah itu gitu ya. Iya. Nah kenapa nggak dicoba dulu diterapkan? Betul. Ya, walaupun memang ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Gaza itu tidak harus di bawah Israel, tapi kan faktanya ada juga Bu orang-orang yang berpendapat bahwa memang Israel lah yang harus mengendalikan di Gaza kan gitu ya. Kan kita bisa lihat dari dua sudut pandang tadi. Kalau Ibu pandangannya terhadap pandangan tersebut? Iya. Memang betul ya, ada orang-orang Yahudi di Israel yang mengatakan make Gaza Jewish again gitu ya. Kalau saya melihat ke Alkitab ya kita setuju aja. Karena apa? Yosua 15 tadi. Gaza adalah tanah untuk suku Yehuda. Tetapi masalahnya Israel sudah berikan Gaza. Jadi nggak bisa seenaknya kalau saya sudah berikan tapi kamu ternyata melakukan teror, saya mau ambil lagi deh. Gitu segampang ya. itu. Tidak segampang itu secara komitmen di dunia internasional. Betul. Gitu ya. Tetapi Israel punya alasan yang kuat untuk mengambil alih. Kenapa? Alasannya 7 Oktober 2023. Gitu. Oke, merasa terancam ya Bu ya? Iya, karena sudah terjadi kan. Buktinya ada, dalam sehari 1.200 orang lebih tewas
Betul, gitu loh. betul. Dan sampai hari ini Sandra masih ada 73 orang di Gaza. Gaza. Sampai Februari pertengahan masih ada Sandra di Gaza. Setelah 500 hari ditawan. Di dunia modern ini sesuatu yang nggak masuk akal loh. Iya. Gitu. Ya. Oke, jadi kalau kita mencoba dari pihak kita gitu ya, tidak ada di kiri, tidak ada di kanan. Menurut Bu Monik, ada alternatif lain yang lebih realistis, Bu, untuk membawa stabilitas di Gaza ini tanpa harus mengandalkan rencana kontroversial? Ini kan Trump ingin membawa suatu rencana yang berbeda dari lainnya, tapi kontroversial nih kan. Kalau Bu Monik ada ide? Jadi kalau saya melihatnya begini, selama ini bestinya Hamas gitu ya, sahabat dekatnya Hamas adalah Qatar. Qatar sudah mengucurkan dana untuk pembangunan di Gaza. Ada rumah sakit, ada apartemen dan sebagainya. Ya. Bahkan ada satu lokasi yang namanya Hamad City di Gaza. Ini sepenuhnya bangunannya bangunan yang dibiayai oleh Qatar. Jika Qatar bisa melakukan demikian di Gaza, dulu di masa Hamas menjadi penguasa, kenapa tidak di Gaza pasca perang? Gitu ya. Iya. Qatar jadinya pilihannya. Iya. Masalahnya, Qatar kan diterima karena dia sahabatnya Hamas. Iya. Masalahnya Qatar ini adalah negara yang punya ideologi yang sebetulnya anti Israel juga. Mereka ini ideologinya Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood. Susah gitu loh bekerja sama dengan orang yang membenci Israel. Jadi kan opsinya, oke, siapa? Uni Emirat Arab, boleh Uni Emirat Arab. Mungkin Gitu. agak lebih terbuka ya. ya. Yang lebih terbuka. Jadi alternatifnya pilihannya adalah Uni Emirat Arab atau Arab Saudi. Gitu. Iya, betul. Arab Saudi ini negara yang menjadi rujukan umat Islam sedunia. Dan jika dia men-take over Gaza, mungkin orang-orang yang dunia Islam di situ ya, dan dunia benar-benar Arab akan lebih bisa menerima. Betul. Iya. Ya, jadi itu kita mencoba mencari alternatif ya, Bu Monik ya, mencoba melihat dari sisi pemahaman kita, pengetahuan kita, apa yang bisa kita pikirkan tentang hal itu. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir nih setelah kita cukup banyak membahas ide kontroversialnya Trump. Menurut Ibu Monik, apakah ada harapan nih, ya, secercah harapan lah ya bagi Gaza untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dalam waktu yang dekat sekarang ini? Harapannya adalah jika orang Gaza itu sendiri memang mau lepas dari Hamas. Jadi save Gaza from Hamas. Kalau Hamas masih ada di Gaza, masih berkuasa di Gaza, mau dibikin seperti apapun juga, tetap akan menyerang Israel. Karena ada kepentingan mereka di situ. Karena tujuan mereka adalah memang memusnahkan Israel. Iya. Jadi sulit kalau orang Gazanya sendiri tidak menentang Hamas. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Betul. Jadi ya kita butuh orang Gaza juga untuk berpihak pada Israel. Masalahnya mau nggak? Gitu ya, balik lagi ke mereka sendiri. Iya. Gitu. Oke. Wah, luar biasa nih. Banyak dapat pencerahan dan pengetahuan dari Bu Monik. Mudah-mudahan God's Lover juga mendapatkan pengetahuan ya, memahami lebih baik dari sudut pandang yang mungkin dijelaskan oleh Bu Monik dengan sangat detail. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Monik. Sama-sama, terima kasih banyak. Tuhan pakai terus Bu untuk menjadi berkat. Terima kasih juga buat God Lovers yang sudah menyimak diskusi yang sangat mendalam ini. Gaza kita tahu bukan sekedar konflik politik saja ya, banyak kepentingan di situ. Tapi jangan lupa Gaza juga adalah wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam Alkitab dan dalam janji Tuhan untuk menubuatkannya. Nah, dalam firman Tuhan Gaza seringkali disebut sebagai tempat perseteruan antara Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya. Namun Tuhan juga berjanji bahwa suatu hari nanti akan ada pemulihan dan perdamaian seperti yang tertulis dalam Sefanya 2 ayat 7 yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Monik. Dan daerah pesisir itu
akan menjadi milik sisa-sisa kaum Yehuda. Di sana mereka akan menggembalakan kawanan kambing domba mereka. Apakah gagasan Trump merupakan bagian dari rencana Tuhan ataukah hanya manuver politik? Itu waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah bangsa-bangsa, termasuk Gaza dan Israel. Kita terus berdoa, God Lovers, untuk perdamaian sejati di Timur Tengah, karena hanya dalam rancangan Tuhan solusi terbaik bisa terjadi. Terima kasih atas perhatian God Lovers semua. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe channel Diaspora TV ini agar lebih banyak orang dapat memahami kebenaran firman Tuhan seperti yang juga God Lovers dapatkan. Saya Ulina Deak bersama Ibu Monik dan seluruh kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati kita semua. Selalu ku di dalammu, walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Tuhan, Kaulah harapanku.